Demikian penandatanganan dokumen kerjasama, dan berikut kita mendengarkan sambutan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tomohon, Bapak Novi Politon, SEMM. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Kristen 2 Tomohon, Bapak Dr. Andes Novi Sumampo, dan yang saya hormati pengawas sekolah, Bu Marta Lantang, SPDM. Ini guru saya dulu waktu di Semaker. Kita takut sekali dulu karena guru matematika dulu. Bersyukur boleh bertemu lagi beberapa. Yang saya hormati Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, Bapak Dr. Andes Serimogi, MAP. Yang saya hormati stakeholder yang hadir pada saat ini, pendamping dari Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang, Sidrap, dan beberapa pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang mengikuti acara ini secara daring, dan juga yang hadir saat ini para guru, mungkin ada para ketua jurusan ataupun para pengajar yang ada di sini. Tentunya ada yang di ruangan ya. Dan juga yang saya hormati, ada yang mendampingi Pak Sekretaris Dinas yang mengawali untuk kegiatan ini untuk penyiapan administrasi, Pak John Solang, SD. Tentunya di saat ini mengatasnamakan tentunya yang kami hadir ini dari pemerintah Kota Tomohon, saya dan Pak Eri, yang senior saya juga, berterima kasih pada pihak SMK Kristen 2 Tomohon yang memulai inisiatif untuk melaksanakan MOU, Memorandum of Understanding. Artinya ada kesepahaman dari kedua belah pihak untuk melaksanakan program kegiatan yang saling menunjang dan tentunya saling menguntungkan. Di lain pihak memang keterbatasan dan ketersediaan sumber daya yang ada dalam hal skill dalam komunikasi dan informatika yang saat ini ada di Dinas Komunikasi dan Informatika dan juga secara keseluruhan dari pemerintah Kota Tomohon memang masih sangat kurang. Sehingga inilah mungkin salah satu solusi yang bisa kami dapatkan dalam hasil kerjasama ini, di mana kami saling membackup, saling menopang, dan tentunya di dalamnya kami juga bersama-sama menyiapkan generasi yang punya hard skill dan soft skill ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, di mana kami menjadi mitra kerja yang boleh bersama-sama untuk menyiapkan generasi muda yang siap untuk bekerja. Saya kira era kebangkitan dari SMK ini ketika di awal kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi waktu yang lalu, ketika ada program terobosan dari salah satu SMK yaitu merakit kendaraan. Iya, mobil SMK yang sampai sekarang itu masih merek dagang kan, sudah jadi hak cipta.
itu saya kira momen kebangkitan dari SMK yang tentunya harus diikuti oleh seluruh SMK yang ada di seluruh provinsi, kabupaten dan kota yang ada. Dan juga saya mendapat informasi tadi dari kepala sekolah bahwa SMK Kristen 2 Tomohon ini menjadi role model untuk SMK yang ada di Sulawesi Utara. Dan tentunya kami sangat berbangga boleh bersama-sama artinya membangun sumber daya yang siap kerja di mana era pandemi ini memang betul-betul memasak suatu proses yang harusnya mungkin berjalan butuh waktu bertahun-tahun, tapi ketika masa pandemi ini seakan-akan dipusing, waktunya dipersingkat, kita harus segera bertransformasi ke era digital. Jadi ini semua full digital. Nantinya diharapkan juga generasi yang dihasilkan pada saat ini adalah betul-betul siap kerja. Jadi bukan hanya setara dengan SMA ya, untuk tamatan SMA yang tentunya harus melanjutkan sekolah lagi untuk kejuruan di universitas, tapi ketika tamatan SMK ini sudah benar-benar siap kerja. Dan juga ini bisa dibuktikan lewat praktek kerja yang mereka lakukan selama ini bersama-sama dengan kami pemerintah Kota Tomohon. Selama ini juga di Dinas Komunikasi dan Informatika. Memang kalau di Tomohon kan SMK ada berapa ya? Jadi kadang-kadang mungkin yang perlu diatur kembali itu jadwalnya. Kadang-kadang ketika datang itu masuk sampai 5-6 sekolah, termasuk juga universitas. Jadi mungkin ada waktu yang harus diatur sehingga kadang-kadang kami hanya membatasi. Misalnya hanya 2, saya juga menyampaikan ke Pak Sekretaris, kalau bisa diatur ya, kalau memang kita tidak mungkin menolak, saya tidak mungkin menolak untuk anak-anak yang ingin kerja lapangan, tetapi mungkin dibatasi jumlahnya. Tapi mungkin ketika bisa sama-sama ini kita sudah tanda tangan MOU, mungkin waktu atau jadwal itu schedulingnya itu untuk praktek kerja lapangan itu boleh diatur kembali, jangan bersamaan dengan sekolah-sekolah yang lain, sehingga ada saat kita kelebihan, tapi pada saat yang lain juga kita kekurangan justru. Jadi saya kira itu hal-hal yang terjadi di lapangan. Karena ini kan ketika sudah ditandatangani suatu MOU, kita sudah ada kesepahaman. Mungkin ya saya sebagai kepala dinas tentunya boleh mengeluh ke Pak Kepala Sekolah tentunya, Pak, nanti boleh diatur jadwal atau gimana, atau pada saat ini saya butuh ini. Kapan saja kalau ada permintaan dari Kominfo, karena sudah MOU, bisa ini. Itu juga sudah disampaikan oleh tim pendahulu ya, waktu lalu ke kantor. Memang ini kali pertama kami sebagai dinas menandatangani MOU dengan pihak sekolah, dan ini kami sangat mengapresiasi dan kiranya ini boleh dapat berjalan terus-menerus demi kemajuan Kota Tomohon, menciptakan SDM yang tangguh di Kota Tomohon yang benar-benar siap kerja. Memang ada hal yang menarik ketika di pandemi ini. Kenapa Kota Tomohon itu ketika COVID-19 menyerang Sulawesi Utara itu, Tomohon itu menjadi kota kedua yang terbaru kena. Karena apa? Karena generasi atau orang-orang sumber daya yang siap kerja itu ada dari Tomohon semua. Mereka itu kerja di Manado, di Bitung, di Lamongan dan lain sebagainya. Dan ketika mereka pulang ke rumah mungkin itu ya, ketika tidak mengikuti protokol dan apa, akhirnya terjadilah peningkatan. Tapi itu sebenarnya suatu indikator bahwa begitu banyak sumber daya kita yang dibutuhkan di luar daerah. Masyarakat Kota Tomohon yang sudah teredukasi yang baik dan siap kerja, tapi saya ingin juga menjadi dampak dari pandemi yang dialami. Tapi semoga dengan peningkatan kualitas pendidikan di SMK Kristen 2 ini di Kota Tomohon boleh menjadi solusi cerdas, termasuk juga ketika kita mengimplementasikan kota cerdas atau smart city. Kami memang berulang-ulang kali menyampaikan bahwa smart city itu bukan cuma sekedar aplikasi, tapi smart city itu bagaimana kita memikirkan suatu solusi
terhadap satu permasalahan di wilayah kita atau dalam satu kota. Kita menciptakan satu solusi, itu menggunakan baik itu menggunakan regulasi atau menggunakan aplikasi yang diciptakan oleh anak-anak SMK ataupun solusi-solusi dalam bentuk pemikiran, ide-ide yang bisa dituangkan dalam pembuatan kerja dari pemerintah Kota Tomohon. Saya kira itu yang boleh kami sampaikan pada saat ini, dan nantinya atas nama Bapak Wali Kota juga kami menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang sudah diberikan pada saat ini, dan kiranya boleh berjalan terus. Siapapun pemimpin di Dinas Komunikasi Informatika nantinya ini boleh berjalan terus menerus. Terima kasih atas kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Kepala Diskominfo, Bapak Novi Politon SEMM yang memberikan sambutan untuk penataan kerjasama dengan SMKS Kristen 2 Tomohon sebagai SMK pusat unggulan di Sulawesi Selatan. Sambutan berikut dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Tomohon yang kami sebut dengan hormat Bapak Dr. Andes Gerarus Mogi MAP. Terima kasih atas kesempatan. Yang saya hormati Kepala SMK Kristen 2 Tomohon, ini teman lama ini Pak Dr. Andes Novi Sumampo, dulu dari SMK Kristen 1 ya. Pernah sama-sama ke Batam waktu saya Kepala Dinas Pendidikan Kota Tomohon. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo Kota Tomohon, rekan saya Pak Novi Politon SMM. Yang saya hormati Ibu Marta Lantang, ya, pengawas bina di SMK Kristen 2. Ini senior saya waktu kuliah, satu angkatan di atas saya, sama-sama jurusan matematika. Jadi orang dua ini sama-sama guru matematika dulu. Hanya memang Ibu Marta berkecimpung terus dalam dunia pendidikan. Saya kemudian tahun 2003 beralih ke birokrasi. Teman-teman, Bapak Ibu guru, juga rekan kerja saya yang lama. Karena saya ingat-ingat, kalau nggak salah saya Kepala Dinas Pendidikan terakhir yang masih sama-sama dengan SMA. Sesudahnya kan SMA sudah beralih ke provinsi. Waktu itu saya yang mulai proses waktu peralihan kewenangan. Ya, kita peninggalan di sini Alfamart. Dan eksis Pak, dianggap di Sulut Yang dan terbaik. Gorontalo yang terbaik Alfamart sini. Ya. Supin dari juga. Karena waktu itu saya dihubungi dari bidang pemasaran mereka. Mereka siap membantu pendidikan di Kota Tomohon dengan mendirikan ya, untuk belajar bagaimana membangun usaha. Tapi itu mereka berikan mulai gedung sampai dengan DPI sih, ya, untuk modal awal. Sesudah itu dikembangkan untuk penambahan apa itu dari hasil dari usaha itu. Kenapa saya pilih SMK Kristen 2? Karena saya percaya waktu itu SMK Kristen 2 mampu, punya kemampuan untuk mengelola itu. Tentu pertama-tama
atas nama Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, sama dengan Pak Kadis Kominfo tadi, kami menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada Kepala SMK Kristen 2, Pak Nofri, dan juga Bapak Ibu Guru, karena memilih Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah sebagai mitra dalam pengembangan pendidikan. Ya. Saya berpikir bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sangat bagus, sangat baik jika dijadikan tempat magang. Ya, saya tidak pernah menolak. Baik, sekarang ini saya menerima dari UNIMA, dari Delasam, dan dari Unsra sementara magang di tempat saya. Pokoknya dari manapun yang mau datang di Badan Pengelolaan Keuangan, itu saya tidak pernah akan tolak. Karena juga memang saya kira bagus juga kalau adik-adik siswa, adik-adik mahasiswa itu belajar langsung bagaimana dunia kerja itu sendiri. Ya. Apa yang didapatkan dalam bidang pendidikan, teori-teori yang didapat itu diimplementasikan dalam dunia kerja. Ya. Memang nanti kalau anak-anak datang ke kami, itu nanti akan terbagi-bagi. Ada yang saya tempatkan di bidang perbendaharaan. Nah, bidang perbendaharaan ini mereka memproses itu tagihan-tagihan dari seluruh SKPD maupun dari pihak ketiga. Dan dokumen masuk diperiksa kelengkapannya sampai dengan dia proses pencairan. Jadi itu dia punya. Baru di situ juga ada staf saya yang DP tugas mencatat transaksi harian, ya, buku-buku jurnal dan sebagainya. Tapi ada juga di akuntansi. Nah, bidang akuntansi itu mereka bekerja setiap hari itu mencatat ini jurnal belanja maupun jurnal pendapatan. Ya. Walaupun di bidang pendapatan juga ada yang mencatat khusus setiap transaksi yang terjadi setiap saat, setiap hari. Nanti sebentar bidang pendapatan dengan bidang akuntansi mereka mengadakan rekonsiliasi, sehingga pada waktu bidang akuntansi akan menyusun laporan keuangan tidak terjadi selisih angka. Karena di kami itu selisih angka itu sangat bernilai. Selisih angka itu Rp1 pun kalau orang sudah menyusun laporan keuangan itu harus dijelaskan kenapa ada selisih Rp1. Ya. Jangankan Rp1, beberapa sen pun kalau dia terjadi selisih itu harus dijelaskan. Nah, itu kita harus mengikuti dia punya kronologis transaksi itu setiap saat, setiap hari, sehingga saya setiap hari bisa mengontrol, bisa melihat berapa uang yang masuk harian, berapa uang yang keluar harian, itu setiap hari, karena memang dicatat. Begitu. Baru kemudian dicocokkan dengan rekening koran, karena pada akhirnya angka itu yang kita akui itu yang ada di rekening koran. Berarti posisi kas, seperti itu. Nah, itu kan kalau dalam dunia belajar tidak ditemui. Paling-paling teori akuntansi, jurnal itu apa, ya kan? Paling seperti itu. Tapi yang kami hadapi setiap hari itu yang memang kejadian kronologis, real,
yang kita hadapi. Belum lagi di bidang misalnya bidang anggaran. Bidang anggaran dia yang tugasnya menyusun APBD. APBD kalau orang dengar-dengar APBD, APBN, ya kan? APBN untuk negara, APBD untuk daerah, baik provinsi maupun kota, kabupaten. Nah itu ada bidang yang bertugas menyusun itu. Walaupun memang nanti program dan kegiatan itu adalah dari SKPD, tapi pada waktu dia akan masuk dalam penganggaran, itu tugas dari bidang anggaran. Nah itu lebih banyak teknis pada angka-angka, ya kan? Bagaimana dia akan mengkompilasi seluruh SKPD yang ada di pemerintah Kota Tomohon, anggarannya sebanyak apa, nah itu mereka yang bertugas. Dinas A mau dapat berapa, dinas B mau dapat berapa, nah itu mereka yang bertugas berkoordinasi dengan Bapelitbang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan. Seperti itu. Nah saya kira belum lagi di bidang pendapatan misalnya. Bidang pendapatan, selain dia mencari seluruh potensi pendapatan daerah, tapi dia juga yang menagih. Nah, kami itu bertanggung jawab terhadap 11 jenis pajak. Ada pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak air bawah tanah, pajak batuan mineral atau pajak LNC, pajak bumi bangunan, bea atas perolehan tanah, ya, BPHTB, ya, tanah dan bangunan, pajak sarang burung walet dan sebagainya. Nah, itu bukan cuma orang pungut, tapi orang harus administrasikan, sehingga setiap hari itu harus dicatat, harus dicocokkan antara data yang masuk di rekening koran dengan data yang masuk secara manual. Bukti transaksi itu harus dicocokkan setiap hari, dan itu kerja mereka setiap hari. Sehingga memang kerja di keuangan itu adalah kerja dalam sunyi dan senyap, kecuali yang menagih-menagih itu. Tapi kalau dia di perbendaharaan, memang pemasok kantor dia duduk di belakang meja, kemudian kerjanya cuma mengurus tagihan, yang menghitung kecocokan antara APBD dengan DPH dengan yang dia tagihkan, tidak boleh melebihi, ya. Nah untuk sekarang kita dibantu dengan aplikasi, jadi kita juga tidak bekerja manual sekarang, karena kalau kita bekerja manual, wah, di laporan keuangan ini bisa tersusun, ya. Karena setiap hari ini kita mencatat ratusan transaksi untuk pengeluaran. Kalau penerimaan juga rata-rata setiap hari kita bisa mencatatkan ratusan transaksi. Ya, saya pernah kalau di akhir tahun kita rata-rata memproses tagihan itu, ada yang pernah satu hari itu sampai 2000 tagihan yang harus kita proses. Kalau standar pas sekarang ya sekitar 50 sampai 100. Kalau yang dia normal, nanti di bulan-bulan Oktober, November, Desember itu transaksi harian rata-rata di atas 100 sampai 200. Ya. Nah, di Desember itu ada hari-hari menjelang tutup buku itu bisa capai 1000, 1200 sampai 2000. Ya. Yang harus kita proses dalam satu hari. Harus kita pastikan dokumennya lengkap sesuai aturan, baru kita transfer itu dana dari kas daerah. Jadi seperti itu. Jadi memang kompleks, ya. Kelihatan dari luar ya biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya yang kita proses itu, karena ini di keuangan itu yang dia proses uang semua. Walaupun yang kami lihat tidak ada satu rupiah pun uang secara fisik, ya. Kami tidak pernah melihat di keuangan sekarang. Kami tidak pernah melihat lagi uang secara fisik. Yang kita proses adalah lembaran-lembaran kertas seperti ini, ya. Kertas yang berharga, yang satu kali kita approve tanda tangan,
itu bisa menyebabkan uang dari kas daerah berpindah ke pihak lain, itu bisa miliaran rupiah, ya, satu kali kita approve, begitu. Ya, ada puluhan ribu, ratusan ribu, tapi bisa dalam satu dokumen yang kita approve itu nilainya bisa miliaran rupiah, ya. Contoh misalnya kalau kita bayarkan gaji dinas pendidikan, itu satu dokumen yang kita tanda tangan itu DP nilai sekitar 45 miliar, ya. Satu kali kita tanda tangan. Jadi memang tanggung jawab untuk tidak terjadi kekeliruan itu harus, ya. Sehingga memang ada SOP yang sudah jalan, yang pengawasannya, prosesnya itu berjenjang, ya. Jadi sampai pada posisi terakhir untuk di-approve, itu semua proses itu sudah harus akurat, ya. Tidak boleh terjadi kesalahan sedikit pun. Justru karena itu ya orang keuangan itu memang dia bekerja dalam senyap. Jadi kalau Bapak Ibu datang di keuangan, hampirnya akan kelihatan orang keuangan berjalan-jalan kecuali istirahat makan. Pasti mereka ada di belakang meja dan ada tumpukan dokumen. Dan itu setiap hari, ya. Saya katakan saya pernah menjadi kepala dinas di beberapa dinas, ya. Saya pernah dalam satu minggu hanya mendisposisi 4-5 surat. Kalau di keuangan saya harus menandatangani satu hari itu bisa puluhan dokumen dalam satu hari. Sehingga saya tidak pernah dalam satu hari tidak ada di kantor. Kalau tuh saya ke luar kantor itu berarti rapat. Seperti sekarang misalnya sebentar lagi kita akan rapat di Dewan. Nah, kalau juga rapat di Dewan yaitu bisa 1 kali 24 jam. Jadi Pak Novi pernah sekretaris Badan Keuangan, pernah juga anggota tim anggaran pemerintah daerah, tahu persis. Nah, dunia yang seperti inilah yang kita hadapi, ya. Betul yang Pak Kepala Sekolah tadi sampaikan, bagaimana kolaborasi antara seluruh bidang ilmu dalam satu dokumen yang kita hadapi. Itu di keuangan jelas sekali kelihatan. Kalau orang mau susun laporan keuangan, ya, itu ilmu akuntansi semesti ada, kemampuan berbahasa mesti ada, karena perlu mesti susun laporan. DP bahasa mesti, jangan sampai maksud A dijelaskan B. Nah, itu bisa jadi temuan oleh BPK. Ya, tidak boleh menimbulkan interpretasi, ya. Yang orang sajikan itu memang betul-betul sesuai dengan yang dimaksud. Begitu. Jadi belum lagi angka-angka ini, ya, namanya laporan keuangan kan yang diceritakan itu angka, tapi orang harus ramu itu dalam satu kalimat, dalam satu bahasa yang menjelaskan ini angka-angka itu, seperti itu. Nah, itu setelah saya datang di keuangan tidak pernah saya dapatkan waktu saya sekolah, ya. Nggak pernah. Nanti dalam dunia kerja itu sendiri baru orang ketemu. Nah, itulah belajar yang terintegrasi ini itu sangat penting, ya. Apalagi kalau orang berhadapan dengan anggota dewan, dia sudah mau tanya lagi karena sarjana apa. Pokoknya apa yang ada pada pikiran itu tuh dia tanya. Nah, orang mesti buka Google, ya. Saya kalau rapat dengan dewan, HP mesti ada pulsa full. Kalian kan potong penting kalau orang cuma sendiri. Dewan ada 20 orang, 20 kepikiran, datang 1.4 orang. Kalau orang nggak siap, ya potong penting. Pengalaman. Dan satu hal, ya saya ingin bersharing di sini. Kami sekarang di keuangan, di Kominfo juga, orang lebih banyak bekerja dengan aplikasi. Kalau kita tidak dibantu dengan aplikasi, wah, pengelolaan keuangan ini rumit sekali. Ya, bagaimana orang sekarang saya
proses menerbitkan SP2D sampai dengan bank itu tinggal proses kas online. Jadi kita tidak lagi bawa dokumen di bank. Ini kasih pindah buku ke pihak ketiga ini. Hanya dengan aplikasi yang ada, kas online, begitu orang enter di bank Sulut dia langsung proses secara otomatis, langsung dia pindah bukukan dari kas daerah langsung berpindah ke rekening yang dituju. Nah, Bapak Ibu, percaya atau tidak percaya, yang mengurus aplikasi kami di keuangan itu hanya tamatan SMK, bukan sarjana komputer, ya, bukan ahli komputer, hanya tamatan SMK. Dulunya saya punya 3 orang IT, sekarang kualitas, ya, anak-anak yang dihasilkan oleh SMK itu, saya kira, ya, sampai yang dapat dikatakan super admin saya di keuangan, dia memegang ini Simda keuangan, dia pegang ini SIPD, Simda pendapatan, Simda barang, ya, dia tamatan SMK, tapi kalau di keuangan dia dipanggil apa? Prof. Anak yang memang memang dari bawah, seringkali mereka yang lebih menguasai, ya, karena kalau dia itu banyak kali kan teori yang dia belajar. Kalau anak SMA belajar teori, kalau anak STM, anak SMEA yang dia belajar lebih banyak praktek, ya. Nah, saya kira itu yang saya memberikan apresiasi kepada Pak Kepala Sekolah, Ibu Pengawas, Bapak Ibu guru-guru, teman-teman saya, ya. Saya 15 tahun guru SMA, ya kan? Nah, kita 10 tahun guru di SMA Don Bosco. Saya pernah mengajar di SMA Aquino, saya pernah mengajar di SMIA Saverius Gomo dalam sana, ya kan? Saya pernah mengajar di SMA Kosgoro. Kalau di SMA Saverius Manado itu kita karena salah pernah pegang 4 atau 5 FA. Selain matematika, kita pernah mengajar perpajakan, perbankan, PSBB, ya, begitu. Sejarah. Ada satu waktu di SMA di SMIA Saverius itu kurang sekali guru. Di kepala sekolah pagi. Pak Bogi boleh mengajar perbankan, boleh. Padahal kita waktu itu masih kuliah matematika, masih kuliah kita, belum sarjana. Boleh mengajar perbankan, boleh. Boleh mengajar perpajakan, boleh. Nanti kita baca di buku. Sampai PSBB dia suruh mengajar. Jangan ada guru PSBB mengajar. Mengajar saya waktu itu, ya kan? Padahal basic saya matematika. Begitu. Saya pernah mengajar bahasa Indonesia. Cuma satu kita bilang, kita yang boleh mengajar. Apa itu? Bahasa Inggris atau bahasa Prancis, bahasa Jerman. Kita paling bodoh sekali. Kita kalau tahu bahasa Inggris, kita tidak jadi guru. Karena begitu kita tamat matematika, kita sempat kerja di Jakarta, kita kerja di bursa komoditi. Pas waktu itu kita PO manajer di Bank Jerman. Ya itulah, kecil Jalan Imam Bonjol. Nah, dia rekomendasikan karena bawa lamaran di bank ini. Kalau dia bilang begini, kalau dia mau wawancara karena jawab bahasa Inggris, aduh, kita paling bodoh kita bahasa Inggris seperti itu. Jadi saya kira ini share saja. Selamat bagi SMK Kristen. Tentu juga dengan pendampingan dari
Universitas Muhammadiyah Sidrap. Saya kira ini kolaborasi yang luar biasa, ya kan? Dari Sulawesi Selatan mendampingi di sini. Saya dengar juga dari kepala sekolah, di sini juga ada sekolah yang di bidang, ya kan? Ada dari Sumatera Utara, ada Sumatera Selatan. Ini luar biasa, ya. Waktu saya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Provinsi Pak Gemi Kawatu, dia selalu bilang begini, Pak Eri, Sulawesi Utara kalau ada mohon parah orang kualitas pendidikan parah. Karena waktu itu terbukti orang uji kompetensi guru cuma mohon yang di atas nilai rata-rata nasional. Di luar dari itu di bawah. Dorang penilai di bawah 50, ya kan? Sampai Pak Wagub Stefan Kado pernah bilang begini, gua di kabupaten kota di luar Tomohon kerja apa mon? Tidur mon. Coba belajar Pak Tomohon. Sampai waktu itu Pak Gemi sempat bilang begitu, Pak Eri, kita mau panggil ini kepala-kepala dinas pendidikan, kotoran studi banding di Tomohon. Nanti Pak Eri tunjuk sekolah-sekolah mana kalau mau pindah. Belum sempat laksanakan, Pak Gemi minta pindah, kita tak pindah. Ya kan? Pak Gemi pergi di Badan Keuangan, kita datang di keuangan. Bapak dapat orang di provinsi rapat, Pak Gemi bilang begini, di keuangan dengan, iya Pak, kita ikut ke Bapak. Dia bilang, jadi seperti itu. Jadi itulah pengalaman-pengalaman kita. Saya sangat percaya SMK Kristen 2 Tomohon ini akan menjadi barometer pendidikan SMK di Sulawesi Utara bahkan nasional, ya, dalam mewujudkan Merdeka Belajar sebagaimana yang saat ini digaungkan oleh Menteri Pendidikan kita. Menteri Pendidikan kita ini bukan orang pendidikan, ya, dia orang entrepreneur, ya, dia yang punya ini Gojek, ya kan? Dari perusahaan kecil dia menjadi perusahaan raksasa. Nah, karena dia punya kelebihan itulah dia dipilih jadi menteri, ya. Dan banyak terobosan yang dia lakukan. Selamat bagi SMK Kristen 2, maju terus dan sukses. Tuhan memberkati kita, maka Tuhan bakal lebih. Shalom. Terima kasih disampaikan kepada kedua Bapak, baik dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tomohon yang kami hormati Bapak Novi Politan SEMM, begitu juga dengan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kirarus Mogi MAP. Disampaikan terima kasih. Dan selanjutnya kita masuk dalam break untuk istirahat minum. Kita ambil gambar dulu bersama karena itu ambil gambar tim. Kompetensi kalian PKJ dan akuntansi di depan. Betul, mesti tahu karena berhadapan langsung. Karena berhadapan langsung tidak wajib. Baik, ambil gambar bersama.